Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta didik sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar pada hari ini. Meskipun pembelajaran kita pada hari ini kita ganti dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi akibat dari pandemi, pemerintah menghimbau agar kita tetap di rumah untuk berjaga jarak dengan orang lain. Kemudian kita dihimbau untuk belajar di rumah saja. Pada itu Bapak harap kalian bisa menyimak apapun penjelasan dari Bapak. Kalian mencatat hal-hal penting. Kemudian jika kalian masih bingung tentang penjelasan Bapak, silakan bertanya kepada Bapak melalui chat atau email. Nanti Bapak akan buka pertanyaan kalian satu persatu. Nah, sini pembelajaran kita pada hari ini membahas tentang haji dan umroh. Jadi pertama-tama Bapak akan menjelaskan dulu tujuan. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya pada materi kita minggu lalu, itu membahas tentang zakat dan hikmahnya. Jadi, kalian silakan pelajari lagi, ulang kembali pelajaran minggu lalu, apa itu zakat, apa itu hikmah dari berzakat itu sendiri. Bapak harap kalian tidak malas belajar. Apapun yang terjadi, kalian tetap harus belajar meskipun sebentar, tapi kalian rutin belajar, itu insya Allah akan melekat ke dalam kepala kalian. Baik. Di sini kalian sudah tahu kan apa itu haji dan umroh. Jadi Bapak doakan ketika kelak kalian dewasa nanti kalian bisa berangkat haji dan umroh, baik sendiri ataupun bersama keluarga, atau nanti sama suami atau istri kalian nanti, dengan anak-anak kalian nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pertama-tama Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran Bapak dulu. Jadi Bapak harap setelah kalian belajar haji dan umroh ini, kalian itu bisa mengerti apa itu pengertian dari haji dan umroh, terus syarat-syarat wajib haji dan umroh, kemudian rukun haji dan umroh itu apa saja. Setelah yang terakhir itu kalian itu bisa tahu bagaimana rute pelaksanaan haji di Indonesia. Jadi Bapak harap meskipun pembelajaran kita tidak sesuai dengan FPP, namun Bapak akan menyesuaikan pembelajaran kita ini dengan cara jarak jauh ini. Bapak akan menyesuaikan sebaik mungkin bagaimana interaksi antara kita akan berlangsung gitu. Baik, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang pengertian haji terlebih dahulu. Bisa dilihat, ini Bapak kirim terlebih dahulu filenya atau bukunya. Kalau yang sudah ada buku silahkan buka halaman 55. Kalau yang belum, Bapak akan kirim, tunggu sebentar. Oke. Oke, sudah Bapak kirim di grup, silahkan dibuka halaman 55. Pertama ada pengertian haji. Kita bahas haji terlebih dahulu. Setelah itu kita bahas tentang umroh. Haji di sini berasal dari kata haja atau berziarah. Nah, berziarah di sini dimaksudkan untuk menyengaja atau menuju tempat tertentu yang diagungkan. Jadi setelah kita mengetahui arti dari haji menurut bahasa itu berziarah, kemudian kita beralih kepada pengertian istilah. Jadi menurut istilah, haji ini adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian setelah mengetahui pengertian haji, Bapak akan menjelaskan syarat-syarat wajib haji. Tapi sebelum itu, kalian perlu
perlu mengetahui hukum haji ini adalah wajib ain bagi yang mampu, perlu digarisbawahi ya, wajib bagi yang mampu. Jadi rukun haji ini termasuk rukun Islam yang kelima. Jadi ulama berpendapat bahwa haji ini hukumnya wajib, tapi bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu tidak diwajibkan untuk pergi ke tanah suci Mekah untuk beribadah haji. Itu dapat menjelaskan lagi perbedaan dari hukum haji dan hukum ini. Baik, masuk kepada syarat-syarat wajib haji. Yang pertama itu harus beragama Islam, ya, orang Islam terutama. Tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir. Nah, syarat wajibnya yang pertama itu adalah dia harus beragama Islam. Nah, bagaimana orang yang tidak beragama Islam? Tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua ada berakal. Nah, berakal di sini dimaksudkan bagi orang-orang yang memiliki akal. Bagaimana bisa orang gila untuk pergi untuk berangkat haji ke Makkah, sedangkan dia tidak mempunyai pikiran dan tidak memiliki akal. Jadi tidak diwajibkan bagi orang gila dan orang bodoh untuk pergi haji di Makkah. Nah, syarat yang kedua baligh, seperti halnya kita melaksanakan sholat. Jadi bagi kalian yang ingin berangkat haji, tunggu kalian baligh dulu, baru kalian bisa pergi haji ke Makkah. Nah, baligh tidak wajib bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunnah. Jika ada orang tua yang mengajak anak untuk pergi haji, nah, anak-anak ini, misalnya kalian sudah punya anak nih, nah, kalian ingin berangkat haji membawa anak, tidak wajib bagi anak, tetapi hanya dianggap sebagai sunnah saja, sebagai amal sunnah. Nah, kalau sudah cukup umur atau dewasa, anak tersebut wajib melaksanakan haji kembali seperti itu. Jadi ada tiga dari yang Bapak sebutkan, 3 syarat wajib haji. Yang pertama itu dia harus beragama Islam, tidak wajib bagi orang non-muslim, bagi orang kafir. Yang kedua ada berakal. Nah, berakal diwajibkan. Nah, tidak wajib bagi orang yang tidak berakal, orang gila, orang bodoh dan lain sebagainya. Yang ketiga, baligh, sudah dewasa. Nah, bagi anak-anak tidak diwajibkan, hanya menjadi amal sunnah. Ketika ia telah dewasa, dia diwajibkan lagi untuk berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu, nah, ada sabda Rasulullah SAW yang artinya anak-anak yang telah haji sesudah baligh ia wajib melakukan haji kembali, dan hamba yang telah haji sesudah dimerdekakan ia wajib mengerjakan haji kembali. Hadis riwayat Baihaqi. Oh, belum, masih ada. Nah, yang ketiga merdeka. Merdeka ini tidak wajib bagi budak atau hamba sahaya seperti hadis tadi. Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Nah, apabila telah merdeka atau wajib melaksanakan kembali. Yang kelima puasa atau mampu. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, maaf tadi Bapak hanya sebutkan 3, ternyata ada 5 syarat wajib haji. Kita ulangi, yang pertama itu wajib atau beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu. Wajib bagi yang mampu. Baik, setelah membahas syarat-syarat wajib haji, kita masuk ke dalam rukun haji. Rukun haji terlebih dahulu. Nah, rukun haji ini ada beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan membayar denda atau hutang. Nah, bila meninggalkannya berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya. Yang pertama ada ihram. Nah, apa itu ihram? Ihram itu berniat memulai mengerjakan ibadah haji atau umroh yang merupakan pekerjaan pertama sebagai takbiratul ihram dalam salat.
Nah, ihram ini wajib dimulai sesuai miqat. Nanti Bapak akan jelaskan miqat apa itu miqat. Nah, baik miqat majani di sini sebutkan baik miqat majani maupun makadi dengan syarat-syarat itu yang akan dijelaskan kemudian. Bapak nanti akan jelaskan apa itu miqat dan lain sebagainya. Rukun yang kedua ada wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, man ja'a lailata jam'i qabla tulu'il fajri waqad adraka. Nah, akhirnya ini hadis dari Abdurrahman bin Ya'mur. Haji itu adalah hadir di Arafah. Barang siapa hadir pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah. Tadi riwayat Ibnu Hadis. Nah, selanjutnya ada tawaf. Nah, tawaf ini disebut rukun tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Hajar Aswad itu adalah satu bongkahan batu yang ada di Ka'bah. Tawaf ini dilakukan pada hari raya Nahar pada sampai berakhir hari Tasyrik. Nah, seperti itu. Pak, tawaf itu banyak gak, Pak? Nah, tawaf ini terbagi lagi berbagai macam. Ada 6 tawaf. Yang pertama itu tawaf kudum, yang kedua tawaf ifadah, yang ketiga tawaf wada, yang keempat tawaf tahallul, yang kelima tawaf nadam, yang keenam tawaf sunnah. Nah, rukun yang keempat ada sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan bukit Marwah. Nah, ada syarat melakukan sa'i. Yang pertama itu dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf kudum. Nah, Bapak kelewatan tadi, tawaf kudum itu tawaf yang dilakukan sampai di Makkah sebagaimana salat tahiyatul masjid. Jadi bisa dibilang tawaf kudum ini menjadi pengganti daripada salat sunnah tahiyatul masjid. Baik, syarat melakukan sa'i yang kedua itu dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Kemudian dilakukan 7 kali perjalanan dari Safa, dihitung sekali, dari Marwah ke Safa dihitung sekali perjalanan pula. Nah, di sini ada sunnah melakukan sa'i. Yang pertama itu berjalan biasa di antara Safa dan Marwah kecuali ketika melewati 2 tiang atau pilar dan lampu hijau. Sunnah berlari-lari kecil bagi pria. Nah, bagi kalian yang kuat memiliki tenaga yang kuat itu disunahkan untuk berlari-lari kecil. Nah, bagi orang tua yang tidak mampu lagi boleh berjalan pelan saja. Tidak mampu boleh berlari. Perbanyak bacaan kalimat tauhid seperti takbir dan doa ketika berada di atas bukit Safa dan Marwah. Nah, tidak lupa kita itu harus menghadap ke Ka'bah, pada kiblat seperti itu. Nah, membaca doa di sepanjang perjalanan Safa dan Marwah. Nah, doanya seperti ini. Rabbighfirli, Rabbighfir wa arham wahdani sabilal aqwam. Artinya, ya Allah, mohon ampun, kasihinilah dan berilah petunjuk jalan yang lurus. Rukun yang kelima ada tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Nah, jadi rukun itu ada menggunting rambut kita. Seminimal itu 3 helai rambut. Bisa kita lihat kan ada orang yang baru dari haji dan umroh itu kepalanya botak. Dia melaksanakan salah satu
rukun dari haji dan maupun umroh. Setelah itu tertib, kita harus mendahulukan yang mana semestinya dari rukun-rukun yang telah kita sebutkan tadi. Gitu. Baik, setelah membahas pengertian dari haji, syarat dan rukun haji, kita beralih kepada pengertian syarat dan rukun dari umroh. Silakan dibuka buku halaman yang punya buku, silakan dibuka bukunya. Jadi yang tidak punya, Bapak sudah kirim ke ya. Nah, umroh di sini dari pengertian bahasa itu ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ayat kedua, surat kedua ayat ke-196. Nah, setelah ini Bapak akan menjelaskan perbedaannya. Tapi lebih dahulu kita akan membahas tentang umroh dulu ya sebentar. Jadi syarat wajib umroh ini yang pertama itu sama seperti haji, syaratnya sama. Syarat umroh sama haji itu sama. Kemudian rukun, nah di rukun ini ada perbedaannya. Di umroh itu dia hanya ihram yang pertama, yang kedua ada tawaf, yang ketiga ada sa'i, yang keempat ada mencukur rambut. Nah, seperti itu. Nah, Bapak akan menjelaskan lagi perbedaan dari haji dan umroh ini. Tapi sebelum itu, Bapak ingin membuka pertanyaan kepada kalian. Silakan kirimkan pertanyaan melalui chat group atau chat langsung ke Bapak melalui email. Bapak tunggu dari sekarang. Oke, baik, ada pertanyaan yang masuk. Ini pas nih Bapak mau jelaskan. Pertanyaannya, Pak, bagaimana bedanya haji dan umroh? Pak, kapan dilakukannya waktu haji dan umroh? Nah, Bapak akan menjawab pertama-tama. Ini ada beberapa perbedaan dari haji dan umroh. Haji itu bulan-bulannya itu sudah diketahui, maka waktunya itu sudah mutlak ditentukan. Pelaksanaan haji dan umroh itu tidak sama. Nah, dari tafsir Ayatul Ahkam, ulama menyatakan bahwa hanya 3 bulan dari bulan pelaksanaan hadiah, dari bulan persiapan sampai selesai rukun, mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Pelaksanaannya dari tanggal 3 sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 3 Dzulhijjah. Nah, itu untuk pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan pelaksanaan ibadah umroh itu anytime, kapanpun, tidak ditentukan kapan pelaksanaan umroh ditentukan. Jadi waktu untuk melaksanakan umroh ini tidak mutlak seperti halnya pelaksanaan ibadah haji. Nah, sudah paham kan bagaimana perbedaannya itu? Perbedaannya dari antara umroh sama haji itu dari rukunnya ada sedikit berbeda, kemudian waktunya itu juga berbeda. Baik. Oke, durasinya Bapak lupa menyampaikan. Durasi untuk haji itu kira-kira 4-5 hari. Nah, haji ini kebanyakan orang itu banyak yang capek setelah melakukan ibadah haji. Bagaimana tidak? Jadi pada 4-3 hari itu kita tidak boleh memotong bulu, selai bulu pun, baik itu rambut, jenggot, kumis dan lain sebagainya. Juga kita tidak boleh
untuk memotong kuku pada hari itu. Sedangkan umroh ini dilakukan hanya paling lama itu 4 jaman. Nah, ketika setelah cukup 4 jam kita boleh istirahat kan, istirahat, habis itu kita ke miqat lagi dan mau umroh tidak masalah. Jadi ada orang itu umroh 1 hari 2 sampai 3 kali umroh itu bisa, kalau kalian itu mampu. Baik, selanjutnya yang terakhir, Pak, bagaimana rute pelaksanaan ibadah haji dan umroh, Pak? Nah, kalian ya, maaf, Bapak kirim file mengenai rute dari pelaksanaan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini tersendiri bisa melalui 2 jalur. Pertama, jalur reguler dari pemerintah, yang kedua bisa dari jalur travel. Nah, ini memiliki sedikit perbedaan. Jadi jalur reguler ini biayanya mungkin normal dari pemerintah, sementara untuk biaya travel itu agak mahal, tapi waktunya bisa agak cepat, bisa dicepatkan, tergantung tarif biayanya. Sedangkan untuk dari pemerintah sendiri, kita harus menunggu beberapa antrian atau kloter untuk melaksanakan ibadah haji. Bisa bertahun-tahun menunggu untuk pelaksanaan ibadah haji. Pada itu siapkan diri kalian, tinggal memilih untuk dari pemerintah atau travel. Nah, perbedaan rute perjalanan ibadah haji dari gelombang itu sendiri ya, seperti Bapak kloter, bisa sebut kloter atau gelombang pertama atau gelombang kedua. Jadi Bapak bacakan, jemaah haji yang gelombang pertama itu tiba di Indonesia itu tiba di Mekah dari Madinah terlebih dahulu, yang sebelumnya mengenakan pakaian ihram dari miqat. Pak, apa itu miqat, Pak? Miqat itu sebagai tempat awal mulanya dilakukan pelaksanaan ibadah haji. Jadi ada 5 miqat, itu 5 miqat di dunia. Nah, jadi miqat yang di Indonesia sendiri itu namanya itu Yalamlam. Setelah itu namanya Asyaidiyah. Jadi untuk negara Yaman, Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Masing-masing negara mempunyai miqat tersendiri. Di Indonesia ada jalurnya tersendiri. Lanjut kepada gelombang pertama itu, kemudian setelah mengenakan pakaian ihram dari miqat, kemudian menjalankan ibadah umroh dengan niat tamattu, barulah dapat mengisi waktu kosong dengan ziarah, mengikuti ta'lim atau berbelanja. Itu barulah jemaah mulai haji pada hari Tarwiyah atau 8 Zulhijjah. Keesokan harinya jemaah calon haji wukuf di Arafah pada tengah hari di tanggal 9 Zulhijjah, dan kemudian maghrib di Mina dan melempar jumroh pada 10 hingga 12 atau 13 Zulhijjah. Nah, bagaimana Pak dengan gelombang yang kedua? Jemaah haji yang gelombang kedua itu tiba dahulu di Jeddah atau di Mekah, sementara mengenakan ihram dan miqat dari Yalamlam, ya miqat itu tadi yang Bapak sebutkan, dan Qarnul Mazanir, kemudian menjalankan perjalanan ibadah haji sama dengan gelombang yang pertama. Nah, jadi seperti itu kedudukannya. Nah, Bapak rasa cukup pembahasan kita pada hari ini mengenai pengertian haji dan umroh, mengenai syarat wajib haji dan umroh, mengenai rukun haji dan umroh, dan rute dari pelaksanaan haji dan umroh. Bapak harap kalian bisa menangkap apa yang Bapak jelaskan tadi. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nanti Bapak tadi akan Bapak tugaskan kalian untuk praktek pelaksanaan ibadah haji. Nah, nanti Bapak kirim filenya
Nanti Bapak juga akan kirim video mengenai praktik pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalian itu seolah-olah berpakaian seperti orang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kemudian kalian melakukan rukun daripada ibadah haji dan umroh tersebut. Kalian praktik di rumah, silakan rekam videonya, nanti kirim ke Bapak, kirim ke email. Bisa hubungi ketua kelas, kalau ada ketua kelas silakan bimbing atau pimpin kelasnya untuk mengumpulkan tugas yang Bapak sampaikan. Bapak harap kalian bisa mengerti bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Baik, Bapak akhiri, semoga kita sehat selalu, dijauhkan dari segala macam penyakit. Jaga kesehatan, jaga diri, jangan keluar kalau tidak ada perlunya. Itulah jangan ngumpul dulu bersama teman-teman, tetap di rumah saja dengan keluarga tercinta. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.